Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Uniro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan memberikan update terbaru teman-teman, dan ini lagi hot banget, yaitu dari pabrikan Garputala, di mana di Amerika sana sudah muncul model year 2025 untuk Yamaha R3 teman-teman. Artinya apa Bang Messi? Wah, artinya tidak lama lagi R25 yang ada di Indonesia juga akan mendapatkan update seperti itu. Seperti apa penampilan terbarunya? Jadi di sini desainnya itu berubah total teman-teman. Dari segi shape design, terus pokoknya body-bodinya itu berubah semua. Dan akan gue bahas pada video kali ini. Terus untuk fitur-fiturnya apakah ada yang terbaru, akan gue update juga. Tapi masalah fitur belum tentu masuk ke Indonesia juga ya. Tapi kemungkinan besar sih sama ya. Dan pokoknya akan gue bahas apakah dari spek mesin ada perubahan, terus dan yang lain-lain ada perubahan, akan gue informasikan pada video kali ini. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke teman-teman, jadi sepertinya pihak Yamaha mendengarkan para konsumen ya. Jadi kan sebelumnya R25 itu dianaktirikan. Nah sekarang akhirnya desainnya dirubah total teman-teman. Kita mulai bahas dari bagian depan. Jadi kalau kita lihat dari bagian depan, ini terlihat garang banget ya teman-teman. Modelnya itu bener-bener berubah. Terus kalau kita lihat dari bagian samping, tapi agak gimana ya, jadi kayak terlalu lancip gitu teman-teman. Dari ujung apa namanya, visor yang atas, windshield itu, jadi terlalu kayak lancip gitu lah teman-teman, terlalu meruncing ke depan gitu ya. Jadi terlihat kayak kurang pas aja gitu kalau dari samping ya teman-teman. Ini menurut gua pribadi ya, kan selera kita berbeda-beda nih. Kalau teman-teman ada ya menurut kalian kayak gimana, silahkan di komen juga aja ya, bisa sambil sharing-sharing juga kan. Nah terus di bagian tengahnya itu ada lubangnya ya teman-teman, jadi kayak berupa air scoop gitu, tapi di situ diisi lampu proji seperti R15 yang V4 ya teman-teman. Terus di bagian sampingnya itu ada lampu DRL-nya, di mana lampu DRL-nya ini ada 2 baris ya, tapi tidak bertumpuk gitu. Jadi kayak apa ya, sebelah-sebelah gitu loh teman-teman. Yang atas agak ke kanan, yang bawah agak ke kiri. Jadi tidak bertumpuk gitu ya untuk lampu DRL-nya. Lalu kalau kita lihat dari bagian depan juga, ini seperti huruf X ya, dari bagian DRL ke bagian bawahnya. Jadi bawahnya tuh kayak ada lubang-lubang gitu juga teman-teman, kayak winglet ya. Yang di bagian bawah lampu projinya tuh kanan kirinya itu seperti winglet, ada lubangnya di situ ya. Jadi seolah-olah seperti MotoGP teman-teman. Terus selanjutnya kalau dari bodi sampingnya ini juga dibuat lebih sporty lagi, jadi lebih mengotak-ngotak gitu ya teman-teman untuk desain dari fairingnya. Terus yang fairing yang paling bawahnya juga terlihat seperti yang V2 ya teman-teman, kayak tidak banyak perubahan, tapi di sini ada lubang-lubangnya. Ada 3 lubang yang dekat area mesin di undercoil-nya. Terus di bagian atasnya lagi nih teman-teman, yang bagian di fairing bagian dalamnya itu ya, itu yang pakai warna hitam itu. Kalau di yang warna biru ini ya, yang warna hitam yang ini yang gue maksud. Nah itu juga desainnya pokoknya berubah teman-teman, tidak seperti yang sebelumnya. Terus tangkinya juga desainnya ada mengalami perubahan, jadi pokoknya lebih dibuat seperti DNA R series si R25 terbarunya ini. Terus di bagian bodi sampingnya juga berubah total teman-teman. Dan untuk bagian tengahnya yang atas rangkanya itu dibuat bolong gitu ya, supaya terlihat dalamnya gitu teman-teman. Nah yang paling kelihatan berubah juga di bagian bodi belakang yang dibuat serupa dengan R15. Tapi di sini bisa kita lihat di bagian jok belakangnya itu untuk kunci single seatnya berubah di tengah teman-teman. Tapi memang pada umumnya sih di tengah ya. Cuman kan kalau yang R2 yang sebelumnya setahu gue di bodi teman-teman, bukan di
single seatnya, untuk buka single seatnya itu ya. Jadi di sini ya lebih oke lah ya. Terus kalau kita lihat dari bagian yang lain itu tidak ada perubahan teman-teman. Contohnya di bagian kaki-kaki yang gua maksud ya. Terus spakbor belakang pun juga desainnya masih sama. Untuk kaki-kaki kayak suspensi juga masih sama teman-teman. Lalu untuk velg, terus ban, arm, footstep depan, knalpot itu juga masih sama. Tidak ada perubahan. Dan kalau kita lihat dari mesinnya ya teman-teman, kalau dari bentuknya atau tampilannya itu seperti tidak ada perubahan, sorry. Jadi bisa kita asumsikan untuk dari segi mesinnya itu juga tidak ada perubahan ya, mungkin ada update sedikit, mungkin di tune up ya teman-teman. Tapi ya secara kayak speknya gitu masih sama, tidak ada perubahan kemungkinan besarnya ya. Jadi bener-bener hanya merombak desainnya aja untuk modelier 2025. Oh ya, ada yang ketinggalan nih, sorry. Lampu sennya nggak ngeh nih. Lampu sennya itu berubah ya teman-teman, menggunakan lampu sen yang sama dengan MT25 yang sudah duluan menggunakan LED. Di belakangnya pakai yang LED dan di depan juga. Tapi untuk yang di depan kan pas di video sebelumnya kan terawangannya itu nempel di fairing. Tapi ternyata tidak. Malah di bagian belakang dari DRL-nya teman-teman, untuk lampu sen depannya nih ada di atas. Jadi kayak motor-motor apa ya? Kayak Honda ADV teman-teman. Dia terletak di situ gitu kan, di atas untuk lampu sennya. Jadi lampu sennya masih menonjol ya untuk yang di bagian depan. Nah, jadi seperti itu teman-teman update-nya untuk dari segi desain. Lalu kalau ngomongin mesin tadi sudah kita bahas juga ya. Kalau fitur, nah teman-teman, kalau untuk fiturnya ya untuk sistem pencahayaannya pastinya sudah full LED karena lampu sennya sudah ganti LED juga teman-teman. Terus ada fitur ini teman-teman, smartphone connectivity, jadi bisa terkoneksi ke handphone. Untuk si R25 terbarunya ada soket USB-nya juga ya. Lalu untuk speedometernya juga berubah di sini teman-teman. Desainnya itu berubah ya, pakai yang terbaru. Terus ada juga new assist and slipper clutch. Jadi assist and slipper clutch-nya tuh juga diperbarui teman-teman. Ya jadi seperti itu ya untuk update mengenai new Yamaha R25 atau new Yamaha R3 model year 2025. Untuk pilihan warnanya di sini ada 3. Ada Yamaha Blue ya teman-teman, yang warna biru, ciri khasnya Yamaha. Terus yang kedua ada warna hitam. Dan yang ketiga ada warna Nebula Blue. Nah ini gue suka nih teman-teman warnanya. Jadi warna putih, tapi finishingnya itu kayak agak kebiru-biruan gitu loh. Jadi kayak lembayung biru gitu teman-teman. Lalu di bagian tebeng depan, terus fairing bagian dalamnya itu pakai warna bunglon gitu ya teman-teman. Warna biru keungu-unguan atau ungu kebiru-biruan ya. Terus ada strippingnya juga nih dengan warna yang sama, warna bunglon gitu. Di bagian fairingnya yang di atas angka R3 tuh. Terus di bagian bodi belakang, buntutnya itu di bagian bawahnya tuh ada teman-teman. Tapi velgnya warna hitam ya. Sama si shock depannya. Coba shock depannya warna emas gitu kan. Terus velgnya yang cocok apa ya? Ya mungkin warna bunglon juga nih biar serasi teman-teman. Kalau di repaint gitu ya, wah gokil sih yang Nebula Blue, keren juga ini. Cuman desainnya aja sih dari samping agak gimana gitu kalau menurut gua teman-teman. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai new Yamaha R3 atau R25 model year 2025-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau menurut gua, ya gimana ya? Memang sih sudah mengadopsi RDRA series, tapi jadi gimana ya, malah gue sih lebih setujuan yang V2 sih, tapi bodi belakangnya diganti dah jadi R15 kayak yang sekarang gitu kan, seperti R15.
Ya gitu deh teman-teman, gue nggak bisa banyak komen dah. Ntar gue dihujat lagi. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.